Tidak perlu panik ketika bertemu dengan debt collector. Kita hadapi dengan tenang, dengan santai, dengan bahasa yang baik. Teman-teman, masalah tarik-menarik kendaraan di jalan sudah menjadi persoalan yang sangat serius ya di tengah-tengah masyarakat saat ini. Ini ada pertanyaan dari kawan kita, Bang, bagaimana untuk menghindari debt collector di jalan? Apakah unitnya saya serahkan ke ormas aja ya biar aman? Nah teman-teman, hal ini pernah saya bahas di video saya sebelumnya tentang cara ataupun tips menghadapi debt collector yang sering melakukan penarikan unit kendaraan di jalan yang kreditnya macet ya. Jadi di sini akan saya ulangi lagi teman-teman sebagaimana yang telah saya ulas dalam video sebelumnya. Cara untuk menghadapi debt collector di jalan ya. Kita jawab pertanyaan dari teman kita ini. Yang pertama-tama kita lakukan, kita tidak usah panik ya. Tidak perlu panik ketika bertemu dengan debt collector. Kita hadapi dengan tenang, dengan santai, dengan bahasa yang baik. Yang pertama kita lakukan adalah kita tanyakan si debt collector ini dia dari perusahaan mana. Kemudian kita tanyakan surat tugasnya. Surat tugasnya yang diberikan oleh perusahaan tertentu. Kemudian setelah itu dia tunjukkan, kita tanyakan putusan pengadilan ya. Kenapa kita harus tanyakan putusan pengadilan? Karena saat ini sudah ada putusan MK yang menyatakan bahwa penarikan kendaraan ya, penarikan ataupun tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia ini harus melalui putusan pengadilan, harus melalui proses pengadilan. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut akan dilakukan eksekusi nantinya. Jadi tidak boleh langsung ditarik paksa oleh kreditur. Jadi ketiga hal inilah yang perlu kita tanyakan kepada debt collector ketika kendaraan yang kita kendarai ini ditarik ataupun diambil ya. Apalagi kalau diambil di jalan, ini sangat sudah merusak kehormatan kita ya. Nah, ketika tiga hal ini tidak bisa ditunjukkan, maka ini bisa saja kita bertahan agar tidak menyerahkan. Kenapa? Karena ini kebanyakan sekali debt collector ini ketika berhasil menarik kendaraan dari debitur, itu terkadang tidak diserahkan ke kantor ataupun disimpan di gudang ya. Jadi tidak ada kepastian tentang keberadaan kendaraan kita ini. Karena beberapa waktu yang lalu saya juga pernah ya menemui masalah seperti ini. Kendaraannya sudah ditarik, pas kita cek di kantor itu ternyata belum diserahkan ke kantor tersebut. Jadi kendaraan itu masih disimpan di gudangnya, di gudang debt collector. Itu pertanyaan dari teman kita yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah unitnya ini diserahkan ke ormas agar aman? Ya, itu bukan merupakan salah satu solusi yang baik kalau menurut saya ya. Karena ketika nanti kita mengalihkan ataupun menitipkan kepada ormas itu, kita juga bisa dijerat nanti dengan pasal 36 Undang-Undang Fidusia ya. Karena di sana kita itu memang ada perjanjian akta fidusia, kita tidak boleh mengalihkan, mengoper kredit objek jaminan fidusia tersebut sebelum lunas ataupun tanpa sepengetahuan ataupun tanpa sepersetujuan daripada pihak leasing. Jadi itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan semua. Terima kasih.
Salam keadilan.